Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Makfiroh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Ija. Di sini kami akan menjelaskan tentang investasi reksadana Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah Aspek Hukum Bisnis. sebelum membahas lebih lanjut apa itu reksadana, alangkah baiknya kita membahas apa pengertian reksadana itu sendiri. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat memodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi, reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi. Namun, hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana ini merupakan institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang terdiversifikasi pada efek atau sekuritas. Dan ada 3 unsur penting dalam pengertian reksadana ini, yaitu 1. Adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi, dengan melakukan pengumpulan dana dari pemodalnya, memungkinkan pemodal-pemodal yang memiliki dana yang minim dapat ikut andil berinvestasi dalam bentuk efek. Yang kedua, investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah terdiversifikasi. Yang ketiga, manajer investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor. Kemudian bentuk reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 8 Ayat 1, bentuk hukum reksadana itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, reksadana berbentuk perseroan. Pada bentuk perseroan terbatas ini, yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada jenis usahanya, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Reksadana ini berbentuk perseroan dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Kemudian, kontrak investasi kolektif, yaitu kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank. Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Jenis reksadana dibagi menjadi 4 berdasarkan portofolionya, yaitu reksadana pasar uang. Reksadana ini merupakan yang paling aman atau memiliki resiko yang paling kecil. Reksadana ini bertujuan memberikan keuntungan yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang, serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif. Selain itu, pasar uang ini bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat. Reksadana yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Jenis reksadana ini merupakan reksadana yang termasuk relatif aman, namun memiliki resiko yang berada sedikit di atas reksadana pasar uang, dengan tujuan memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Dan yang ketiga, reksadana saham. Reksadana saham ini memiliki keuntungan yang paling tinggi di antara jenis reksadana yang lain, tetapi berjalan seiring dengan resiko yang paling besar juga. Investasi ini juga menempatkan seluruh instrumen di saham bertujuan untuk memberikan tingkat keuntungan yang menarik dalam jangka panjang, dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu reksadana campuran. Jenis reksadana ini memiliki resiko moderat hingga tinggi karena menawarkan kombinasi investasi dalam berbagai instrumen. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada instrumen saham, obligasi, dan pasar uang. Karakteristik reksadana. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Pada reksadana pasar uang ini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, relatif lebih aman dibandingkan jenis reksadana lainnya. Kemudian bersifat liquid atau mudah dicairkan, investasi jangka pendek,
mempunyai potensi keuntungan sedikit lebih tinggi dari deposito. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Karakteristiknya yaitu mempunyai potensi keuntungan lebih tinggi dari reksadana pasar uang. Kemudian, memiliki investasi jangka menengah. Yang ketiga, reksadana campuran. Karakteristiknya mempunyai potensi keuntungan yang cukup tinggi dan investasi jangka menengah sampai panjang. Yang keempat, reksadana saham. Reksadana saham ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu mempunyai potensi keuntungan paling tinggi, namun mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan reksadana lainnya, dan juga memiliki investasi jangka panjang. Kemudian reksadana terproteksi memiliki karakteristik yang pertama, perlindungan 100% pada nilai pokok investasi jika dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Kemudian mempunyai potensi keuntungan sebesar tingkat bunga portofolio obligasi. Kemudian pengelolaan dan sifat reksadana. Yang pertama, pengelolaan reksadana. Bentuk pengelolaan atau mekanisme operasional reksadana hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah terdaftar atau mendapatkan izin dari Bapepam. Pengelolaan reksadana ini terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, manajer investasi. Manajer investasi di sini adalah pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi analisa, pemilihan jenis investasi, dan pengambilan keputusan investasi, monitor pasar investasi, dan melakukan tindakan yang dibutuhkan investor. Yang kemudian kedua itu bank kustodian. Bank kustodian adalah bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan serta administrator reksadana. Yang ketiga, pelaku atau perantara di pasar modal maupun di pasar uang atau bank. Kemudian sifat reksadana. Sifat reksadana menurut karakteristiknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu satu, reksadana terbuka, yaitu merupakan reksadana yang menerbitkan saham atau unit penyertaan atau menawarkan dan menjualkan kepada investor yang sampai sejumlah kembali saham atau unit penyertaan yang telah dijualnya. Kemudian reksadana tertutup yang menerbitkan saham atau unit penyertaan dan menjualnya kepada investor namun tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham atau unit. Manfaat reksadana ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Dikelola oleh manajemen profesional. Maksudnya, pengelolaan portofolio ini dilaksanakan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Dan yang kedua, diversifikasi investasi, yaitu penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi resiko atau tidak dapat menghilangkan karena dana atau kekayaan reksadana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga resikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, resiko tidak sebesar resiko bila seseorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu. Dan yang ketiga, transparansi informasi, yaitu reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinu sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Yang keempat, likuiditas yang tinggi. Agar investasi yang dilakukan berhasil, maka setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemodal dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana, sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Dan yang terakhir, biaya rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak modal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Yang terakhir adalah risiko reksadana, yaitu yang pertama, risiko menurunnya NAB atau nilai aktiva bersih unit penyertaan. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya seperti akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, resiko likuiditas.
Resiko likuiditas bisa terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, resiko pasar. Resiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Yang terakhir adalah resiko default. Resiko ini terjadi jika pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan, padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja, sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya.